Perkenalkan, nama saya Christine Damayanti Manulang dengan NIM C1B023030. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus mengenai implementasi CRM pada UMKM. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan, di mana pembahasannya yaitu sebuah usaha UMKM di Kota Jambi, kedai kopi Simpang Jelutung sedang mempertimbangkan atau baru saja mengimplementasi sistem CRM secara sederhana. Tugas pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah mengidentifikasi tantangan utama UMKM tersebut dalam mengelola hubungan pelanggan setelah ataupun sebelum implementasi CRM itu berlangsung. Yang kedua yaitu analisis fitur-fitur dasar CRM, mulai dari manajemen kontak, pelancaran interaksi, ataupun pengelolaan penjualan secara sederhana. Apakah membantu dalam mengatasi tantangan tersebut? Yang ketiga yaitu mengevaluasi potensi, manfaat, dan kendala yang mungkin dihadapi UMKM tersebut dalam menggunakan CRM dengan sumber daya yang terbatas. Dan yang keempat yaitu memberikan rekomendasi spesifik tentang bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Sebelum implementasi CRM dilakukan, ada beberapa hal yang mungkin sering terjadi di mana data pelanggan tersebar atau tidak terdokumentasi, di mana kedai mungkin hanya mengandalkan ingatan karyawan ataupun pencatatan manual melalui buku tulis. Yang kedua, interaksi tidak terstruktur, di mana tidak ada sistem yang mendokumentasi riwayat transaksi pelanggan seperti makanan favorit, keluhan, ataupun feedback, di mana menyebabkan hubungan dengan pelanggan terasa kurang personal. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam menjangkau pelanggan kembali. Tanpa basis data yang rapi, sulit untuk menghubungi pelanggan lama untuk mempromosikan makanan baru, diskon, ataupun program loyalitas lainnya. Yang keempat yaitu keterbatasan analisis pelanggan. Tidak adanya laporan otomatis membuat pemilik usaha sulit untuk mengidentifikasi pelanggan setia, produk favoritnya, ataupun jam-jam ramai. Setelah implementasi CRM dilakukan, ternyata masih banyak beberapa kendala yang mungkin sering terjadi. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia, di mana karyawannya belum terbiasa dengan teknologi sehingga membutuhkan pelatihan lebih. Yang kedua yaitu adaptasi budaya kerja. Prosesnya yaitu di mana lebih sering menggunakan digitalisasi, butuh perubahan cara kerja dari manual ke sistematis tadi. Yang ketiga yaitu biaya operasional tambahan, di mana meskipun CRM itu sederhana, tetap ada biaya langganan ataupun perangkat lunaknya. Selanjutnya yaitu analisis fitur dasar CRM dan manfaatnya untuk UMKM. Yang pertama, manajemen kontak, di mana menyimpan informasi penting pelanggan seperti nama, nomor HP, ulang tahun, ataupun makanan maupun minuman favoritnya yang bermanfaat untuk personalisasi layanan. Contohnya mungkin menyapa pelanggan dengan nama ataupun menawarkan promo maupun diskon di hari ulang tahunnya. Yang kedua, pelayanan interaksi, di mana mendokumentasikan interaksi sebelumnya seperti mungkin adanya komplain atau masukan dari pelanggan, di mana ini membantu menjaga konsistensi layanan dan membangun kepercayaan pelanggan tadi. Yang ketiga, pengelolaan penjualan sederhana, di mana melacak transaksi, produk yang paling laku, dan perilaku pembelian pelanggan. Dapat digunakan untuk membuat promosi yang lebih tepat sasaran, misalnya promo spesial untuk pelanggan yang sering membeli minuman tertentu ataupun pelanggan yang mungkin memiliki member di kafe tersebut. Yang keempat yaitu pencatatan dan pelaporan otomatis, di mana memberikan data visual tentang forma harian, mingguan, bulanan, yang mempermudah pemilik usaha dalam mengambil keputusan seperti jam operasional yang baik untuk kedepannya, dan juga produk yang mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk selanjutnya. Selanjutnya ada evaluasi potensi manfaat dan kendala CRM untuk UMKM. Dari segi manfaat yaitu yang pertama, loyalitas pelanggan meningkat berkat pendekatan personal. Yang kedua, efisiensi operasional karena tugas administrasi lebih otomatis. Yang ketiga, data pelanggan lebih
terstruktur. Yang keempat yaitu peluang penjualan ataupun peningkatan penjualan lebih terbuka. Dari segi kendala, yang pertama, literasi digital rendah pada staf. Yang kedua, biaya dan waktu pelatihan secara implementasi. Yang ketiga, kesulitan teknis seperti koneksi internet ataupun perangkat terbatas. Yang terakhir yaitu CRM bisa dianggap sebagai beban tambahan jika tidak dipahami dan manfaatnya tidak digunakan secara sebaik mungkin. Selanjutnya ada rekomendasi untuk optimalisasi CRM, di mana yang pertama menggunakan CRM sederhana ataupun gratis seperti Google Sheet terintegrasi dengan WhatsApp Business. Yang kedua, memberikan pelatihan ringan kepada staf agar terbiasa mencatat dan menggunakan CRM. Yang ketiga, menawarkan insentif bagi pelanggan yang mengisi data. Mungkin contohnya seperti akan mendapatkan diskon jika mendaftar menjadi member di kafe tersebut. Yang keempat yaitu kembangkan program loyalitas, di mana yang pertama mungkin memberikan kartu stempel digital, promo ulang tahun otomatis karena sudah mengisi data tadi, dan yang ketiga pelanggan bulanan yang mungkin diberikan reward khusus. Kelima yaitu manfaat media sosial dan CRM secara bersamaan untuk promosi yang tertarget. Mungkin mempromosikannya dari TikTok ataupun Instagram. Yang keenam, evaluasi bulanan atas data pelanggan untuk melihat tren dan membuat inovasi produk. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Implementasi CRM dalam skala UMKM bukanlah hal yang mustahil, meskipun dihadapkan pada beberapa keterbatasan sumber daya, strategi yang tepat, dan sistem yang disesuaikan dengan kapasitas bisnis dapat memberikan dampak signifikan terhadap loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Kedai kopi Simpang Julutung dengan komitmen sederhana namun konsisten dapat memanfaatkan sistem CRM ini untuk yang pertama yaitu menyusun promosi yang lebih tepat sasaran, yang kedua membangun pengalaman pelanggan yang lebih personal, dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional, dan pada akhirnya menciptakan keunggulan kompetitif di pasar lokal. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.